Al-Qur'an dalam pengertian hikmah-hikmah, kumpulan daripada hikmah-hikmah firman-firman Allah yang baik dan benar. Hikmah itu adalah suatu nilai kebaikan dan kebenaran sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Anita Maratu Latifah pada channel Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita sudah kehadiran Kiai Haji Harisuddin Akib. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rada Nggih. cekreh-cekreh. Nggih, musim niki. Ya, Yai Haris ini beliau adalah pimpinan dari Pondok Darul Ulil Albab Kelutan Gronggot. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan puasa melunakkan hati. Nggih, Yai, puasa. Monggo. Melunakkan hati ya, penasaran kula. Nggih. Seberapa lunakkah hatinya itu nggih. Nggih, monggo Yai. Nggih. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih pada Media Center PCNU yang telah memberi kesempatan pada saya untuk ikut mengisi amal solih kegiatan di bulan Ramadan ini dengan baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa istilah dari melunakkan hati itu bukan terus hatinya, hati yang mana sih? Maksudnya jiwa kita, rohani kita akan menjadi elastis, bisa menjadi sabar, bisa menjadi syukur, bisa menjadi mudah menghargai, berterima kasih, menjadi elastis. Lunak dalam pengertian elastis maksudnya. Tidak kaku, tidak kasar, tidak sempit, tapi bisa elastis. Nah, itu yang mungkin maksudnya dari Temanya. tema Media Center PCNU disebut dengan lunaknya hati, maksudnya hatinya menjadi Gampang elastis. tersentuh ngoten nggih. Bukan, elastis itu maksudnya iso diisi opo ae, persoalan apa saja itu bisa menjadi bahasa IT-nya namanya unlimited. Nah, tidak gampang sumpek, tidak gampang itu bisa menghargai, bisa menghormati, bisa mewadahi berbagai persoalan yang banyak, tidak gampang. Kalau hati yang keras, hati yang tidak lunak, maksudnya keras itu hati yang nek diisi kebek, cukup tidak bisa elastis. Ini maksudnya elastis. Lunak di sini elastis. Mungkin juga sensitif, tapi kalau ini maksudnya enggak. Kalau yang lunak di sini bukan hanya sensitif dalam memahami makna, tetapi elastis lah, bisa menjadi sabar ya, bisa menjadi sabar, bisa menjadi syukur. Nah, puasa itu antara lain puasa. Tapi sebetulnya ya puasa apa saja, puasa itu kan menahan diri, menahan jiwanya untuk tidak mengikuti nafsu syahwatnya. Karena seluruh mengikuti nafsu syahwat itu akan mengeraskan hati, mengeraskan jiwa kita dalam pengertian tadi menjadi tidak elastis, gampang Emosi. gampang cupet, tidak, bahasa yang lain lapang dada lah, lapang dada itu diisi opo. Lebih nerimo nggih. Bisa menerima, bisa menghargai, bisa menghormati, bisa mengapresiasi, bisa memaafkan, itu termasuk lunak dalam pengertian elastis ini. Nah, ini insya Allah dengan puasa memang kita akan bisa seperti itu. Tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa bukan hanya puasanya, tetapi bulan Ramadan itu sendiri memang dikondisikan beda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang penuh berkah, mubarak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam pengertian hikmah-hikmah
kumpulan daripada hikmah-hikmah firman-firman Allah yang baik dan benar. Hikmah itu adalah suatu nilai kebaikan dan kebenaran sekaligus. Al-Qur'an juga seperti itu, ayat-ayat muhkamat, penuh hikmah full dengan bulan itu sendiri memang didesain oleh Allah, dikondisikan oleh seperti itu. Bisa diturunkannya Al-Qur'an dalam pengertian hikmah-hikmah. Sehingga di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan itu orang akan memahami banyak intuisi-intuisi yang masuk. Karena di sana ada banyak malaikat, khususnya kondisi yang namanya malaikat Jibril. Sinyal-sinyal kosmik kelas Jibril, kalau bahasa teologi kita, bahasa tauhid kita, namanya malaikat Jibril, tukang membawa wahyu itu adalah jenis sinyal ilmu. Sinyal ilmu itu full di bulan-bulan Ramadan itu. Nah, sehingga kalau sudah tidak ada nabi memang nggak ada wahyu ya, tapi bagi setelah nabi ini ada yang sejenis wahyu, itu namanya ilham atau bahasa kita intuisi. Intuisi dan ilham itulah di bulan ini, di bulan Ramadan itu nanti akan penuh. Sehingga kalau dilihat di alam metafisikanya gitu, bulan Ramadan itu penuh sinar, banyak sinar kosmik yang metafisik, tapi ya bukan ya, kalau di alam metafisikanya itu terang sekali, penuh sinar, penuh ya, itu malaikat-malaikat yang banyak, intuisi ilhami, intuisi profetik kenabian, intuisi dari Allah, intuisi yang benar itu banyak terjadi di bulan Ramadan ini, sebagaimana juga prakteknya nyatanya Al-Qur'an turun di saat itu. Iya. Kalau terkait dengan hati yang keras itu seperti apa ya? Nggih. Jadi maksudnya hati yang keras, hati yang tadi tidak gampang mengerti, tidak bisa memahami orang, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengapresiasi, cupet wawasan, cupet nalar, cupet hati, mudah emosi, pokoknya itu gampangane. Pokoknya misalnya jenis-jenis yang satu pandangan itu tidak bisa menerima, namanya keras, ya keras hatinya. Tidak sulit memahami orang lain, sulit memaafkan, sulit mengapresiasi, sulit apa lagi ya, bahasa yang lain adalah sempit dada. Mungkin pandangannya memang hanya itu. Ibarat wadah itu memang ya keras, sempit, tidak itu. Kalau wadah orang yang ini tadi itu mungkin dari tanah liat gitu, keras lah. Kalau yang hati yang terlunakkan itu menjadi seperti pelembungan itu ya, bisa molor, sehingga siapa aja bisa menerima, menyesuaikan. Prakteknya ya bisa mudah memahami orang, bisa menghargai, menghormati, mengapresiasi, memaafkan. Berarti khusus orang-orang yang punya hati keras ini malah dianjurkan untuk puasa ya? Oke, ya seharusnya ya kita semua begitu. Kita sih juga enggak tahu apakah kita ini tergolong yang keras apa yang lunak. Semoga yang lunak ya. Yang bisa memahami kan orang lain. Diri kita sendiri enggak paham, enggak bisa. Ya bisa saja, mungkin bisa jadi salah. Aku wis merasa lunak hati lapang, padahal menurut yang lain enggak, sampean ku diktator aku karpe dewe. Ya, sehingga yang paling tahu ya orang yang di sekitar kita. Seberapakah kita toleran? Bahasa yang lunak itu ya toleran lah. Peka berarti ya, peka terhadap lingkungan ya, kalau peka bisa memahami, peka dengan kondisi orang lain lah. Bisa memahami orang lain lah. Saya kok ngono iki piye, orang kok kayak gitu, bisa memahami. Saya sampai sehingga akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Menyatakan bahwa orang yang macam-macam itu semuanya ya Allah, itu semua memang Engkau yang maha suci, yang tidak ada yang sia-sia, tiga wong reno gitu, bisa memahami alasannya, tidak fanatik, tidak. Nah,
Sekarang kalau kita dalam posisi puasa menghadapi orang yang kaku itu seperti apa ya? Harus Nggih. seperti apa ya? Karena kondisi kita puasa. Nggih. Nggih. Ya, ya kalau kita kaku namanya sama berarti. Podo Kalau dene. kalau kita bisa memahami mereka kaku, menghargai dia, memaafkan dia dan apa namanya mewadahi dia sehingga dia merasa apa namanya ya? Ya merasa terwadahi, terlindungi oleh kita berarti kita bagus. Kalau kita juga akhirnya sama-sama kaku ya terus terjadi benturan. Nah, seharusnya kita harus cair. Nah, kita bisa mewadahi orang yang kaku seperti itu, mengapresiasi kakunya itu sehingga dia nanti sampai akhirnya sadar malu. Oh, anu salah saja Soalnya aku salah aslinya ya gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, mungkin berarti gitu. hikmah puasa itu selain menahan dari lapar dan haus, kita juga harus menahan nafsu nggih. Nggih, nggih. Latihan lah, puasa itu latihan untuk lama-lama gitu. Dengan puasa memang kita malah sensitif biasanya. Nggih. Sensitif dalam pengertian emosional kan. Betul, nggih. Tuh malah gampang marah dan sebagainya. Tapi itu ditahan terus nanti akan bisa latihan ketika tidak lapar itu tidak sensitif. Sehingga itu memang waktu pas puasa itu sendiri itu malah sensitif, malah akan menjadi Terutama kaum emak-emak ini biasanya ya. sensitifnya lebih Nggih, lebih lebih dari sensitif. biasanya ya, lebih biasanya saat khususnya puasa. menjelang Ramadan, menjelang hari raya belum punya uang gitu, lebih Lebih lah. sensitif lagi. Nah itu Iya. beberapa kali ujian-ujian yang dihadapi dengan baik tidak nanti akan menjadikan kita akan terlatih untuk kemudian pada waktunya sekian hari kita puasa itu maka akan terjadi sudah terbiasa menjadi tidak marahan, tidak lagi nanti akan begitu. Nggih. Tapi pas waktu puasa memang lagi tinggi-tingginya, tapi itulah latihannya. Nanti Beratnya di situ ya, iya. nanti kalau sudah terbiasa maka kita akan menjadi elastis dengan dibarengi perenungan ya tafakur ketika gak sido marah, maka dianjurkan dalam puasa tidak boleh marah. Tidak boleh marah, harus tahan dan mengatakan inni imun. Kalau ada orang yang bikin kita rewel mau marah kita ya katakan atau ngejak padung terus sama ngomongi ngapunten aku lagi poso iki ya. Ya kok bengi ae nek padu pripun ngoten niku ya terusan. Biasanya mama sekarang itu lebih pinter ngenyang ya. Saiki jek poso ya wis engko bengi ae nek padu piye ngoten pripun. Iyalah nanti biar nggak apa-apa itu karena nanti tidak jadi kan nanti kalau sudah ada pengendapan nanti kan dan emosi itu kan ketika dituruti saja nanti kalau sudah akalnya sehat lagi kan nanti tidak jadi padu ditunda Kosek. itu Nggih. mungkin Terakhir dalam puasa melunakkan hati, kiat-kiat supaya kita cepat lunak hatinya. Nggih. Jadi sebetulnya puasa itu hanya pengkondisian. Hal yang membuat orang lunak hati betul itu zikrullahnya. Jadi kalau tadi barengan ilhamnya Gusti Allah juga barengnya zikrullah dari pihak kita zikrullah dari pihak Allah itu ada ilham yang ke kita. Nah, puasa itu hanya untuk backgroundnya saja. Kondisi pemanasannya untuk memanaskan agar bisa cair rohani kita. Tapi sebetulnya material enzim atau apa ya, jenis enzim atau cairan yang bisa menjadikan kita lunak hati itu zikrullahnya itu. Koneksi kita kepada Allah akan menjadikan kita menjadi lunak hati atau hati kita menjadi tadi cair, jadi gembur. Soalnya keramik keras ditetesi dengan zikrullah sambungan zikrullah itu nanti akan melunak sehingga bisa dipakai untuk mewadahi banyak. Jadi zikrullahnya sehingga jangan lupa ketika puasa ini ya harus didukung dengan sholat yang banyak, baca Quran yang banyak. Itu isinya. Pengkondisiannya adalah puasanya. Isinya materi kimia, namanya kimia kebahagiaannya, kimia saadahnya. Zat kimianya adalah
hararatu dzikri tadi, panasnya zikrullah tadi. Jadi kalau orang zikrullah itu sama dengan channelkan ruh kita dengan Allah. Lah ketika terjadi channeling ini ruhani kita akan mencair, akan melunak, akan terwarnai oleh esensi dari ketuhanan tadi. Oke, jadi harus begitu. Sehingga rumusnya kalau siang puasa, kalau malam sholat. Jadi banyak sholat, banyak zikir di malam hari, siang harinya puasa. Nah, itu nggih. Ya, semakin menarik ini. Tidak terasa sudah 15 menit. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, bagi-bagi Ya, waktu. Nggih. next kita sambung lagi Nggih, dengan materi yang berbeda. Nggih. Iya. Matur nuwun rawuhnya, Yai, Matur nuwun, sehat matur selalu. nuwun. Nggih. Amin, Semoga bisa Nggih. jalin silaturahmi lebih Amin. baik Amin. lagi. Ya. Nggih. Ya, baiklah pemirsa Media Center PCNU Nganjuk, demikian tadi bincang kita ngaji bareng bersama Kiai Haji Harisuddin Akib, pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Ulil Albab. Saya Nita Maratul Latifah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.